Selamat pagi, Miss Phoebe dan Pak Tony beserta rekan dosen lainnya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya bernama Farmstay at Condet. Nah, di mana Farmstay ini terletak di daerah Condet yang dikenal sebagai daerah penghasil buah. Selain itu juga daerah Condet ini terkenal akan budayanya, yaitu terkenal dengan perkampungan Betawi di sini. Nah, pada awalnya itu pada tahun 1974 itu Gubernur Ali Sadikin membuka cagar budaya Betawi pertama di Jakarta, di Condet ini. Namun tidak beroperasi dengan baik karena warga sekitar banyak yang pindah karena banjir dan juga partisipasi rakyat terhadap cagar budaya ini sangat sedikit. Jadi cagar budaya ini jadi tidak terurus dan menjadi berantakan. Nah, setelah itu pada 1975 Condet kembali menjadi daerah penghasil buah yang dimana ini diubah oleh pemerintah. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempertahankan salah satu kantong pertanian di Jakarta Timur dan juga untuk menyediakan area resapan hijau di area Jakarta Timur untuk menghindari risiko terjadi banjir. Nah, setelah itu sampai sekarang itu pemerintah membangun cagar buah di Condet. Tujuannya tetap sama, yaitu menyediakan area hijau untuk daerah ini dan juga untuk mempertahankan salah satu identitas dari Condet sendiri, yaitu sebagai daerah penghasil buah, terutama buah salak dan duku dari Condet. Namun cagar buah yang sekarang sudah dibangun oleh pemerintah itu masih belum terurus dengan baik karena pemerintah sendiri masih banyak mencampur tangan di cagar buah itu, sehingga masyarakat menjadi kurang memiliki rasa kepemilikan akan cagar buah tersebut. Lalu selanjutnya itu perbedaan antara masyarakat Betawi Condet pada masa lalu dan masa sekarang, yaitu dulu mereka gemar berkebun dan juga pada umumnya mereka memiliki lahan di area belakang rumahnya untuk ditanami perkebunan. Namun dikarenakan modernisasi menjadi kebutuhan semakin meningkat dan semakin mahal, maka berkebun dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Maka itu mereka banyak yang menjual lahannya untuk mendapatkan uang dari hasil pembangunan pemukiman itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya akan menjelaskan mengenai narasi proyek saya. Condet itu merupakan salah satu pemukiman Betawi yang terkenal di Jakarta pada zaman dahulu. Nah, terus habis itu juga terkenal sebagai daerah penghasil buah, dan juga tanah di Condet cocok untuk ditanami perkebunan karena tanahnya subur. Nah, namun sayangnya di Condet ini merupakan salah satu daerah banjir yang terparah. Nah, banjir ini dapat merusak mata pencarian dan juga kebun banyak yang dijual karena seringnya banjir dan kebun menjadi rusak. Nah, Condet merupakan salah satu daerah banjir terparah. Ini menyebabkan sektor perekonomian menurun dan juga meningkatnya pengangguran di masyarakat Condet. Nah, habis itu juga menurunkan kualitas hidup warga Condet, dan juga dikarenakan mereka menjual lahan perkebunan milik mereka, maka tidak ada area lahan hijau untuk resapan air lagi dan dijadikan pemukiman. Saya memilih site di cagar buah Condet sendiri dan tidak berganti site karena di site ini merupakan salah satu dataran yang tinggi yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan dan juga cocok untuk menghindari terjadinya risiko banjir. Nah, saya membuat ini bukan hanya buat warga Balai Kambang RW 4 saja, namun juga buat warga-warga Condet lain yang merupakan salah satu yang merupakan korban banjir dan mereka tidak memiliki mata pencarian. Nah, di mana banjir dapat menyebar luas dikarenakan penurunan ketinggian tanah dan juga kenaikan permukaan air laut. Hal itu dapat menyebabkan titik banjir menjadi luas, tidak hanya di Balai Kambang saja, namun bisa saja sampai mendekati site.
tersebut. Lalu problem yang dihadapin di Condet adalah berkebun dianggap kurang memenuhi kebutuhan secara material, dan juga lahan hijau dijadikan pemukiman, serta rusaknya mata pencarian penduduk karena banjir. Nah, di sini problemnya itu adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup perekonomian warga Condet dengan mandiri guna meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap suatu tempat. Nah, di sini saya ingin memfasilitasi warga Condet agar mereka memiliki mata pencarian yang stabil dan tetap, agar mereka dapat menghidupi kebutuhan diri mereka sendiri tanpa bantuan dari daerah lain. Nah, di mana kan farmstay ini mereka dapat memproduksi hasil makanan sendiri dengan dari berkebun, dan juga hasil berkebun dapat dijual keluar untuk mendapatkan hasil uang yang lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan juga farmstay ini juga ditujukan untuk masyarakat luar yang ingin mendapatkan suasana santai yang rileks di daerah perkebunan, yang dimana masyarakat tersebut pastinya sudah bosan dengan dan merasa jenuh dengan kehidupan perkotaan. Nah, di sini farmstay ini dia menyediakan fasilitas di mana mereka bisa bersantai di tengah-tengah kebun dan juga menikmati udara yang lebih baik di daerah kebun ini. Lalu tujuan dari farmstay sendiri adalah selain untuk pengunjung, tapi juga untuk Condet sendiri, yaitu untuk melestarikan keunikan Condet sebagai daerah penghasil buah dan juga pemukiman Betawi. Lalu juga menyediakan lahan hijau untuk membantu resapan air di kota Jakarta yang penuh dengan gedung pencakar langit dan residensial, di mana tidak ada lagi area resapan air, sehingga Jakarta sering mengalami kebanjiran. Selain itu juga untuk menyediakan mata pencaharian bagi warga Condet untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Saya memilih site di sana karena tadi seperti yang saya bilang, daerah situ merupakan salah satu dataran yang tertinggi yang ada di daerah Condet. Lalu juga orientasi yang saya pilih adalah menghadap ke jalan agar lebih mudah ditemukan oleh pengunjung yang ingin mengunjungi farmstay ini. Jadi site plan-nya yang saya akan rencanakan itu di bagian tengahnya akan diisi oleh restoran dan lobby serta villa-villa yang menjadi tempat tinggal sementara bagi pengunjung yang ingin bertinggal di farmstay ini untuk menikmati daerah segar perkebunan. Dan bagian sampingnya akan diisi dengan area perkebunan. Jadi saya tadi memilih bangunan menghadap ke jalan agar bagian belakang kebun ini dapat mendapatkan cahaya matahari pada pagi hari, agar hasil panen kebun dapat lebih maksimal. Lalu akses serta fasilitas pengunjung di farmstay ini adalah akses pengguna dapat menggunakan mobil, menggunakan sepeda, dan juga bisa dengan jalan kaki. Nah, lalu di sini juga tersedia area parkir untuk sepeda dan juga area parkir untuk mobil. Lalu target pengunjungnya itu dikarenakan villa di Condet ini memiliki kamar, ada yang buat 6 orang, ada yang buat 10 orang. Jadi lebih ditujukan untuk keluarga atau teman-teman yang sedang liburan. Lalu akses masuk dan keluar dari daerah ini adalah dengan menggunakan jembatan dan juga rem dan juga tangga yang disediakan di farmstay ini, di mana pengunjung masuk dari rem depan, lalu mereka dapat mendaftarkan kode booking atau ingin daftar on the spot di sana juga bisa. Lalu
di resepsionis, masuk ke resepsionis, lalu setelah itu akan diberikan kunci dan juga diantarkan ke villa yang akan ditempati. Mereka dapat melewati bagian sini dan juga dapat melewati bagian sini, tergantung dari di mana letak villa yang akan mereka tinggali. Lalu semua aksesnya menggunakan jembatan dikarenakan farmstay ini semua bangunan merupakan rumah panggung. Agar untuk memudahkan perpindahan tempat, maka digunakan jembatan. Lalu di farmstay ini juga terdapat area souvenir di mana dia menjual hasil olahan makanan dari hasil berkebun warga Condet, dan lalu juga ada rumah produksi di mana rumah produksi ini dapat tidak hanya ditujukan untuk pekerja yang di Condet, namun juga ditujukan kepada pengunjung farmstay ini untuk mencoba mendapatkan pengalaman baru mengenai cara membuat keripik, cara membuat olahan makanan dari buah-buahan sampai jadi. Ukiran yang terdapat pada kolom di special area ini tidak hanya terdapat di special area saja, namun juga akan diletakkan di bagian-bagian lain juga. Nah, ukiran tersebut dimaksudkan terinspirasi dari buah salaknya sendiri, dari kulit buah salak yang seperti sisik. Selanjutnya kita berpindah ke modul penanaman tanaman di kebun. Jadi modul yang digunakan itu menggunakan drum yang dibelah dua, lalu dijadikan pot tanaman, di mana drum ini direncanakan dapat mengapung di atas air pada saat banjir, dan terdapat tali tambang yang diikat di sampingnya sebagai jangkar untuk menahan perpindahan drum yang terlalu jauh karena arus banjir. Lalu selanjutnya itu adalah kajian material konstruksi, di mana kajian ini dipusatkan di area spesial. Di area spesial ini memiliki banyak bukaan karena merupakan tempat semi outdoor. Jadi sistem penghawaan di sini merupakan sistem penghawaan alami, dan di mana udara dapat keluar masuk dengan lancar karena menggunakan cross ventilation. Lalu selanjutnya itu saya menggunakan sistem bangunan yang dapat float atau naik ketika banjir. Jadi di dalam kolomnya itu terdapat pipa yang bernama marine grade. Nah, ini pipa yang sudah diuji aman buat dipakai di air yang lebih tahan terhadap korosi. Lalu untuk fondasi lantai menggunakan concrete hull, di mana ini terdapat ruang hampa kosong di bagian tengahnya itu seperti layaknya badan kapal, yang tengahnya merupakan ruang hampa di mana yang menyebabkan kapal dapat mengapung di atas air walaupun kapal menggunakan material yang berat. Hal ini disebabkan karena ruang hampa berisi dengan udara, di mana udara memiliki massa jenis yang lebih ringan daripada air. Maka dari itu, kapal bisa mengapung di atas air. Lalu selanjutnya, fondasi lantai menggunakan concrete hull, di mana di concrete hull ini memiliki seperti lumbung, di tengahnya memiliki ruang hampa yang terbuat dari mortar busa. Nah, mortar busa ini terdiri dari pasir, semen, dan juga busa yang menyebabkan material ini lebih ringan sehingga lebih cocok dan lebih berpotensi untuk mengapung di atas air. Jadi kalau di mock-up itu terlihat kalau misalnya dia dalam posisi normal itu kolom berada di bawah, jika dalam saat banjir kolom bisa naik ke atas, dan di dalamnya terdapat satu pondasi yang tertanam di tanah untuk sebagai jangkar agar bangunan tidak bergeser kemana-mana. Lalu untuk furniture yang digunakan di special area itu adalah kursi yang digunakan untuk memasak dan juga memotong di area tersebut. Nah, di sini disediakan fasilitas untuk penyimpanan celemek dan juga sarung tangan yang terdapat di bawah tempat duduk. Material yang digunakan untuk furniture ini merupakan material bekas dari kayu jati baru. Lalu dari sisi lokalitas itu adalah menggunakan
kayu yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta itu banyak sekali menggunakan peti kemas untuk mempak barang, karena Jakarta merupakan pusat perdagangan, jadi melibatkan proses impor dan ekspor baik dari domestik dan internasional. Lalu selanjutnya itu dari sisi sustainability itu menggunakan reduce, recycle, dan reuse menggunakan kayu bekas sehingga syarat 3 recycle terpenuhi. Lalu selanjutnya itu menggunakan disaster, yang dimana disaster banjir ini sangat merugikan bagi Condet karena dapat menyebabkan mereka kehilangan mata pencarian. Nah, tempat rumah produksi ini menyediakan mata pencarian bagi warga Condet agar mereka dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, lalu finishing yang digunakan adalah politur, di mana terbuat dari getah pohon damar. Nah, getah ini tidak mengeluarkan zat kimia berbahaya bagi tubuh, dan juga pengaplikasiannya lebih sederhana, itu dengan manual, tidak usah dengan mesin penyemprot. Dalam kajian ergonomi itu menggunakan material-material yang bersifat dingin seperti terazo, solid surface, dan juga konkrit, di mana area ini kan merupakan area semi outdoor, di mana dapat menyebabkan temperatur menjadi sangat tinggi pada siang hari. Jadi untuk mengurangi itu, maka menggunakan material lebih dingin agar tetap terjaga konsentrasi dari pengguna. Lalu di area ini harus wajib menggunakan atribut lengkap seperti sepatu tertutup dan juga celemek beserta sarung tangan untuk menjaga sanitasi dari produk dan juga keamanan dari pengguna.